Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Media Perantara, membahas tentang hal-hal viral di media sosial. Nah, kita lanjutkan lagi tentang KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Jangan lupa untuk like-nya dulu dan bisa berkomentar di bawah seperti apa videonya. Langsung saja kita let's go. Ini ngapain sih Kang Deddy kayak gini? Kenapa nih? Bikin bahagia. Ya. Habisin duit? Kagak. Duit yang dikeluarin oleh Pemprov berapa? Orang yang dagang menghasilkan berapa? Selesai acara kadang-kadang ada orang dapat rezeki juga lebih gede daripada uang yang dikeluarkan oleh Pemprov. Jadi kegiatan seperti ini pemerintah nggak ada manfaatnya? Nggak ada. Kalau gubernurnya bikin pertemuan di hotel, makan hanya dengan pejabatnya, nyanyi-nyanyi sama pejabatnya. Nyindir siapa tuh? Yang nyanyinya Kanaya. Bener nggak? Putih, kinclong, cantik, janda lagi. Ngeri kali. Ini harus saya jelasin. Jadi kalau saya lirik-lirik, saya nggak ada urusan orang dia nggak punya suami. Saya juga duda. Duda itu hidupnya nggak ada batasannya. Kode tak? Kode kayak itu. Makanya kalau ingin hidup merdeka, jadilah duda sama janda. Enggak gitu juga, Pak Deddy. Enggak gitu juga. Ini bercanda ya. Tapi ada menderitanya. Kapan menderitanya? Kalau pulang ke rumah terus hujan. Hidup sedih. Duit gak ada arti. Bener gak? Enggak, tidur aja nyenyak. Karena siangnya dengerin capek siapa juga lagi yang nyanyi lagi? Satu persing bahan. Coba. Hanya satu persinggahan terapnya aja. Ini soundnya benerin operator. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum. Semoga surat terbuka ini sampai kepada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Kabupaten Bekasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka untuk Bapak Gubernur Bapak Deddy Mulyadi, juga buat Bapak Bupati Bapak Ade Kuswara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini saya menyampaikan satu masalah, satu cerita dari rekan-rekan saya yang suaminya itu bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, yang katanya beliau sudah tidak merasakan gajian selama 2 bulan dan hampir mau berjalan 3 bulan nih ya. Jadi kabar buruknya lagi, setelah gajian itu tidak turun, katanya mereka mau dirumahkan. Mereka mau dirumahkan. Ini solusinya gimana Pak Deddy kira-kira? Sampai segitunya ya. Dan setelah diusut-usut ya dihitung-hitung jumlah pekerja yang tidak gajian itu ada berapa? Kurang lebih ada 200 orang Pak. Ini gimana Pak tuh Pak? Mana anaknya masih kecil-kecil Pak? Mana rumah saya ngontrak? Ini perlu diusut ini ya. Rumahnya ngontrak, anaknya masih kecil-kecil Pak, belum sunat Pak. Kasihan, coba solusinya Pak Deddy, Bapak Bupati. Ya. Mohon solusinya. Nah, ini semoga nanti akan terdengar oleh Pak Gubernur Jawa Barat ya, alias Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat komentarnya sebentar ya teman-teman. Tolong Pak Bupati dan Wakil Bupati di follow up dinasnya, tenaga masyarakat hak belum dibayar, semoga cepat direspon. Iya, kalau enggak ini wah bahaya ini. Cepetan, ini udah viral nih kayaknya. Menuju Jawa Barat istimewa ya, semoga cepat ya direspon ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kumpulan video lucu warga 62 kepada para gubernurnya. Gimana nih? Banjir Pak Deddy, tolong nih Pak Deddy, banjir nih Pak Deddy. Tangerang banjir, Taman Cibodas. Bentar, Tangerang banjir, lapornya sama Pak Deddy. Kita. Deddy, aduh, Pak Deddy, Taman Cibodas banjir nih Pak Deddy. Gimana ya? Tuh, pom ini aku banjir Pak Deddy. Pak Deddy Mulyadi. Pindah ke Jambi dong Pak. Oh iya masuk. Programnya sangat sulit. Gubernur kami nggak jelas Pak. Nah itu nggak jelas. Nggak jelas Pak. Jalannya masih kali Pak. Kalau Pak Deddy jadi gubernur Jambi aja. Jalan provinsinya bosok Pak. Ya Pak Deddy ya. Ngeri Pak. Oke ditunggu Pak Deddy Mulyadi untuk pindah ke Jambi. Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi.
Ya. Mau ke Makassar, Kang. Di Makassar susah sekali anak-anak masuk sekolah. Tidak ada ordal, tidak ada uang. Anak-anak tidak bisa masuk, tidak bisa lulus. Ini apa orang-orang ya? Kang Deddy, bantu dulu di Makassar. Perbaiki sekolah di Makassar. Jauh amat. Anak yang berprestasi, yang rajin belajar, bisa lebih semangat lagi masuk sekolah. Terima kasih Pak Deddy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Dari wabarakatuh. mana nih? Oke, salam sejahtera. Dari Jawa Timur, tempat saya sendiri, teman-teman. Oke, ini keluhannya apa lagi? Salam petani Indonesia. Nah, ini saya sebagai petani ya, ikut geram dengan tingkah dan keputusan setelah gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Konten atau Bapak KDM yang jadi Gubernur Jawa Barat. Ya. Jadi loh Pak, saya pun sebagai petani sama saja dengan rakyat yang lainnya. Ya, sama harapannya Pak. Jadi jangan begitu Pak, jangan keterlaluan. Ya. Jadi Gubernur itu jangan begitu, karena Bapak tidak tahu dari apa yang dirasakan oleh rakyat di bawah. Jadi ya, Bapak sebagai Gubernur Jawa Barat itu nggak pantas Pak jadi gubernur. Ya. Bapak itu harusnya mundur dari Gubernur Jawa Barat. Harusnya mundur. Nah, saya ini kan petani Jawa Timur. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Jawa Barat. Nah, Bapak mundur dari jabatan Gubernur Jawa Barat, kemudian pindah Pak, pindah ke Jawa Timur Pak, menggantikan Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ya, gitu loh. Jadi harapan saya, Oma. seperti itu Pak. Bapak harus tahu. Jadi saya pun pengen. Saya juga nggak apa-apa kalau gitu. Bapak. Pak Ono, yuk Pak Ono. Nah, ulah Apa nih, Pak Ono? Visi Pak Ono, aksi Pak Ono. Aksi atau Pak Ono. Aksi ya tuh Pak Ono. Kayak gini Pak Ono. Bukan usul aja ya. Sama-sama. Tolong nanti kepada manajemen pihak Gacuan pada larang ya. Tolong jaga sama-sama ya lingkungan nih. Libatkan karyawannya untuk membersihkan. Jangan hanya mengandalkan lingkungan. Oke. Oke, kita lanjutkan. Detik-detik kaca masjid Detik-detik kaca masjid pecah. Antusias warga lihat Kang Deddy Mulyadi ini. Sampai nyesak. Oh, ini kacanya sebelah sini ya. Ya Allah, beneran pecah ini yang ini ya. Karena berdesak-desakan ini. Detik-detik kaca masjid Segitunya ya teman-teman. Pengen lihat dari Kang Deddy Mulyadi, pemimpin yang beliau tuh yang baik sekali ya, pastinya pro dengan masyarakat, membangun masyarakat yang lebih maju lagi, terutama ya pastinya di Jawa Barat. Tapi banyak sekali warga lainnya di luar Jawa Barat tuh menginginkan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya tapi mau gimana lagi ya teman-teman. Oke, lanjutlah. Pemeliharaan jalan ya. Kayak gini dibilang katanya gubernur konten ya. Tapi kalau konten ya benar memang gubernur konten, tapi kontennya itu yang bersifatnya nyata juga. Tindakannya dari kontennya itu dilakukan secara nyata. Nah, seperti ini pemeliharaan jalan, tentang sungai ya, pemeliharaan sungai juga kayak gini. Tapi masih aja banyak yang ingin menjatuhkan namanya dan jabatannya. Oke lah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam. Hari ini hari Minggu, tanggal 29 Juni. Saya berada di Kampung Pakuan, Subang, Jawa Barat. Penasaran saya ingin tahu lembur Pakuan. Dan ternyata, lihat, di pinggir jalan berjejer mobil yang sedang mengantri untuk bisa masuk lembur Pakuan. Nah, apa sih kelebihan lembur Pakuan? Ternyata luar biasa. Lembur Pakuan yang berada di kota Subang ini, kampungnya Bapak KDM
Kang Deddy Mulyadi, gubernur kita yang tercinta, Masya Allah, yang kita sebut dengan Bapak Aing. Ya Allah, Ya Allah. ini adalah betul sosok Masya pemimpin yang Allah. luar biasa. Sudah sangat perlu dijadikan seorang pemimpin RI 1. Wah, yo, pasti. Kalau menurut saya luar biasa. Harus Karena itu. dia bisa Amin. menata lingkungan juga. Lingkungan setempat aja bersih. Lembur Pakuan indah sekali dengan kebersihannya. Semua hampir kompak di kampung Pakuan itu. Ya, semua kompak untuk menjaga kebersihan paling utama itu dan keindahannya. Iya. Dan terbukti sekarang orang-orang dari manapun ingin tahu bahwa Lembur Pakuan yang ada di kota Subang ini berjejer. Orang dari luar kota, ada yang dari Majalengka, ada yang dari Jakarta. Pokoknya semua ya banyak yang ingin melihat dari Lembur Pakuan di Subang itu ya, tepatnya di kediamannya Kang Deddy Mulyadi. Oke, lanjut. Dari sekian yang dipanggil buat jabat tangan, cuma tangan Pak Su yang direspon Bapak Aing. Lihat. Oh ya, lap-lap ya. Nggak kelihatan teman-teman. Oke lah, lanjutlah. Apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, yaitu gubernur tolol. Iya. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, Itu yang Ceng Mujib itu kan ya. tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya. Bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat. Membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin juga. Iya, seperti yang saya bilang. Artinya itu ya, ini pendapat Guru Gembul sih ya. Panjang banget ini teman-teman. Oke, lanjut. Apa bedanya Soeharto dengan KDM? Kalau Soeharto, jika ada yang mengkritisi, dibungkam aparat. Kalau KDM, jika ada yang mengkritisi, dibungkam netizen. Ampun netizen. Iya sih, benar sih. Ya, yang kita lihat memang seperti itu. Banyak ya, pejabat atau masyarakat yang ingin berusaha mengkritik ya tidak ada solusinya itu, berusaha menjatuhkan nama baik dan memfitnah juga, tapi langsung diserang oleh para netizen pendukung KDM. Apa mereka fanatik? Sebenarnya enggak, tapi melihat dari kepemimpinannya dari KDM alias KDM Kang Deddy Mulyadi ini memang pro banget kepada masyarakat. Tahu sendirilah ya. Jadi ya pastinya secara otomatis masyarakat tuh ya membela kebijakan-kebijakan atau membela Kang Deddy Mulyadi gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai detik ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.